Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus melalui tim medikal menggelar pemeriksaan rutin narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPSA bagi para pekerja di Terminal BBM Malang pada Rabu 19 Agustus 2026. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan seluruh pekerja terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus melalui tim medikal menggelar pemeriksaan rutin narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPSA bagi para pekerja di Terminal BBM Malang, Rabu 19 Agustus 2026. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan seluruh pekerja terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pemeriksaan menyasar pekerja termasuk awak kendaraan atau mitra yang beraktivitas di lingkungan operasional Pertamina. Khusus pemeriksaan NAPSA, proses dilakukan secara on the spot sehingga tidak dapat direncanakan atau diinformasikan sebelumnya. Debbie Arista Fatma, dokter medikal Jatim Balinus, menjelaskan pemeriksaan mendadak diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif sekaligus memastikan tidak ada pekerja yang menggunakan zat terlarang sebelum menjalankan tugas. Dari pemeriksaan yang dilakukan hingga saat ini, seluruh hasil sementara dinyatakan negatif. Hari ini kami dari Medical bersama dengan Terminal Malang sedang mengadakan pemeriksaan rutin NAPSA. Ini sebagai komitmen kami di perusahaan Pertamina Patra Niaga ini di Regional Jatim Balinus, bahwa kami komitmen untuk semua pekerja, baik itu pekerja yang PBTT, tenaga ahli daya maupun AMT, semuanya harus bebas NAPSA. Betul, karena kalau NAPSA itu memang harus on the spot pemeriksaannya, jadi tidak bisa direncanakan sebelumnya. Jadi paling enggak memang kalau misalnya ada terduga yang terindikasi itu bisa kena. Untuk saat ini sebenarnya masih negatif. Sementara itu, Full Terminal Manager Pertamina Malang, Doli Pratama Yuda, mengapresiasi pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan NAPSA sangat penting, khususnya bagi pekerja yang setiap hari mengoperasikan kendaraan besar dan memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Menurut para pegawai, sehari-hari sebagian membawa kendaraan besar. Apabila terjadi sesuatu, dampaknya bukan hanya kepada mereka, tetapi juga bisa menanggung resiko terhadap masyarakat. Dengan pemeriksaan seperti ini, mereka dipastikan negatif dari obat-obatan terlarang. Doli menegaskan Pertamina tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba. Apabila terdapat pekerja yang terindikasi positif, akan dilakukan verifikasi dan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan hasil tersebut. Saya sih terima kasih ya sama tim medikalnya Jatim Balinus, karena menurut kami kalau untuk yang dadakan ini kan, jadi teman-teman dari AMT terutama ya, AMT ini kan sehari-hari dia bawa kendaraan besar, berat, yang bisa kalau terjadi apa-apa kan bisa mengganggu masyarakat dampaknya. Nah ini dengan adanya seperti ini kan mereka memang dipastikan memang negatif. Jika memang positif tidak ada toleransi dari Pertamina sendiri. Nah, oleh karena itu daripada dampaknya ke sosial lebih baik kita tahu lebih dulu. Jadi saya juga dari pihak FT terima kasih kepada medikal sudah melaksanakan ini dengan cukup baik. Sampai dengan saat ini teman-teman mengikuti dengan baik. AMT sendiri sekitar 304 orang. AMT untuk pekerja sekitar 69 orang. 69. Selama satu hari ini kurang lebih hampir 400 orang masih mengikuti NAPSA. Bagi yang terindikasi tidak ada toleransi, baik itu untuk pekerja maupun untuk yang eksternal. Tadi untuk yang AMT jika terindikasi positif dan dilakukan investigasi memang positif, dari Pertamina sendiri tidak ada toleransi akan melayop yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan selama 1 hari, jumlah peserta mencapai lebih dari 400 pegawai. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus menjaga lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pertamina menegaskan bahwa komitmen terhadap pekerja bebas NAPSA tidak hanya bertujuan melindungi pekerja, tetapi juga memastikan aspek keselamatan operasional serta masyarakat tetap menjadi prioritas. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.
Kepolisian daerah Jawa Timur bersama kelompok tani melaksanakan penanaman bawang putih secara serentak di Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi untuk mendukung percepatan program swasembada pangan nasional. Kepolisian bersama pemerintah daerah dan kelompok tani menanam bawang putih di lahan seluas 1,5 hektar di Dusun Kenongo, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Kegiatan yang digelar Rabu 19 Agustus 2026 tersebut dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto serta Sekda Jawa Timur Adi Karyono. Hadir pula Forkopimda Jawa Timur dan Forkopimda Kabupaten Malang. Penanaman bawang putih dilakukan secara serentak melalui Zoom meeting yang dipusatkan di Sembalun, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Kabupaten Malang, kegiatan diikuti kelompok tani dan ratusan elemen masyarakat. Dalam hal ini, kepolisian berkomitmen mendukung program ketahanan pangan dengan menggandeng pemerintah dan masyarakat. Lahan yang digunakan merupakan milik pemerintah Desa Sumber Suko dengan luas 1,5 hektar. Sebanyak 1.200 kg bibit bawang putih varietas lumba hijau ditanam bersama kelompok tani Subur 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Afi Sena Saniputra, menyampaikan bawang putih yang ditanam di lahan ini jenis lumbu hijau untuk produksi benih. Nantinya benih ini akan disuplai kepada para petani untuk ditanam sebagai bawang putih konsumsi. Ini kan baru produksi benih ya, ini belum menyangkut produksi. Produksi apa untuk konsumsi, ini baru benih. Nah, nanti benih ini karena ini bantuan dari Kementerian Pertanian kolaborasi pemerintah daerah, benih ini akan diambil lagi oleh Kementerian Pertanian untuk disuplai, ditanam lagi kepada para petani baru untuk produksi. Benih, ini program pembenihan. Ya, jadi yang di Malang ini baru berjalan ada program pembenihan. Tapi mungkin masyarakat secara sporadis ada nanam gitu, cuma belum terdata di sini. Pengembangan komoditas pertanian perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, kelompok tani dan masyarakat dinilai penting agar program ketahanan pangan dapat memberikan hasil optimal. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polri mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Pemanfaatan lahan produktif diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan sekaligus membantu kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Agro News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.